Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita masih dipertemukan dalam video hal ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena dengan ajaran Islam kita bisa membedakan yang hak dan yang batil berkat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita menjadi hambanya yang bisa dan sempat untuk berjumpa kembali dengan bulan yang penuh rahmat dan hidayah, bulan suci Ramadan di tahun 1443 Hijriah, tepatnya di tahun 2022 ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, sungguh sayang apabila kita tidak memanfaatkan momentum ini untuk melaksanakan perintahnya, yakni puasa wajib Ramadan. Hal ini disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, saya ingin meng-highlight kata takwa di sini. Takwa dalam puasa adalah saat di mana seorang muslim meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Contohnya apa? Makan, minum, menahan amarah, dan yang lainnya. Dan tentu saja di bulan ini ketakwaan seorang muslim di akhir bulan Ramadan akan terus berkembang. Karena pada hari pertama Ramadan sampai dengan hari terakhir Ramadan, ketakwaan ini ditingkatkan dengan apa? Dengan meninggalkan larangan-larangannya. Tapi sebagai seorang siswa atau siswi SMP, apa yang bisa kita dapatkan dari Ramadan ini? Yang bisa kita dapatkan dari Ramadan ini tentu saja ada banyak hal. Tapi mungkin Bapak akan berfokus kepada 4 hal. Pada tujuan SMP Darul Hikam itu berkenaan dengan profil siswa SMP Darul Hikam, di situ ada 4 profil yang ingin kita kuatkan. Dan pada momentum ini, di Ramadan ini, 4 profil ini bisa kita kuatkan. Yang pertama, sopan santun. Di bulan Ramadan ini, patriot-patriot SMP Darul Hikam bisa memulai menguatkan kembali apa yang sudah sangat-sangat kalian biasa lakukan. Membiasakan hal-hal yang baik, yaitu bertutur kata yang baik, menghindarkan kata yang tidak sopan, menghindarkan kata-kata yang menjelek-jelekan, menghindarkan kata-kata yang akan menyakitkan hati orang lain. Dan ini yang diinginkan dalam pendidikan Islam di SMP Darul Hikam. Kita ingin menciptakan siswa-siswi yang bertutur kata yang baik. Ingat, ketika kalian bertutur kata yang baik, sopan, dan santun, maka yang terlihat adalah budi pekerti, akhlak yang baik. Nah, di bulan Ramadan ini, jagalah ucapan kalian. Pada saat ini, ucapan bukan hanya yang didengar, tapi ucapan itu bisa dalam bentuk komunikasi digital, di media massa, WhatsApp, Instagram, dan hal-hal lain. Tutur kata kalian dalam bentuk kata-kata yang tertulis itu harus memperlihatkan sopan dan santun kalian.
Nah, ini adalah momen yang paling baik. Momen Ramadan untuk membentuk pribadi pribadi yang bertutur kata yang baik, yang sopan dan santun. Hal yang kedua yang bisa dikuatkan dalam Ramadan ini adalah kedisiplinan. Ketika seorang siswa SMP Darul Hikam atau seorang muslim mengatur hidupnya di kegiatan Ramadan ini, ketika dia bangun sahur, lalu dia makan sedikit seperlunya, lalu dia melakukan sholat subuh, ya, sampai dengan kegiatan hal-hal yang biasa dilakukan, sampai dengan akhir dari hari itu, sampai berkumandang azan maghrib, lalu dia berbuka puasa dengan benar. Sebenarnya pada saat itu, ada kedisiplinan yang dibentuk oleh Allah. Allah sudah mendisiplinkan manusia dengan 5 kali dalam sehari ada sholat wajib. Sebenarnya itu adalah bentuk dari kedisiplinan, bentuk dari manajemen diri. Bagaimana dalam beraktivitas manusia mengenal batasan-batasan. Nah, sebagai seorang siswa juga, kedisiplinan ini harus dibentuk. Ketika sebuah hal yang disebut dengan budaya, budaya ini akan terbentuk ketika ada hal kecil yang terus kalian lakukan. Contoh, ketika orang yang tahu bahwa yang namanya waktu itu tidak akan kembali, maka dia akan sangat menghargai waktu. Apa yang akan dia lakukan? Dia tidak akan berleha-leha, dia tidak akan bermalas-malasan. Ketika sahur sudah selesai, ketika jarak antara subuh itu dengan waktu sahur, dengan imsak itu sudah dekat, dia tidak akan memilih tiduran. Dia akan membaca Al-Quran, karena lebih bermanfaat, lebih berfaedah. Dia akan lakukan itu. Setelah sholat subuh, dia akan bergerak mengatur dirinya supaya dia sehat. Bisa dia berolahraga ringan atau hal lain. Lalu dia isi kegiatan seharian itu dengan kegiatan yang positif. Walaupun di dalamnya ada skalanya badan kalian bisa untuk beristirahat. Tapi di situ ada kedisiplinan untuk mengatur diri. Dalam skop yang lebih luas, kedisiplinan itu harus muncul pada diri kalian sebagai siswa-siswi SMP. Apa itu? Kedisiplinan untuk mengatur diri menggapai mimpi. Di Ramadan kali ini, pasanglah mimpi kalian. Pasanglah mimpi kalian. Apakah kalian memiliki mimpi untuk membahagiakan hidup orang tua kalian? Jadilah siswa-siswi atau muslim-muslimah yang soleh-solehah. Biasakan membaca Al-Quran, sholat tepat waktu, berjamaah. Ya, lakukan hal-hal yang baik. Itu kedisiplinan. Kedisiplinan muncul dari diri sendiri dan dimunculkan ketika kalian bisa mengatur hidup. Lalu yang ketiga, kepedulian. Ketika kepedulian ini kalian munculkan di bulan Ramadan ini, maka untuk siswa-siswi SMP Darul Hikam, untuk muslim-muslimah, kalian akan tahu ketika kalian bisa berbagi dengan orang lain. Kalian punya kelebihan makanan, kalian punya kelebihan harta, kalian sedekahkan di bulan Ramadan ini. Dan Allah akan melipat gandakan pahalanya. Dan ini momentum di bulan Ramadan ini. Dan ini yang akan menjadikan setiap orang akan bersyukur dengan apa yang dia miliki. Karena setiap orang harus berpikir seperti ini. Rezeki yang dia miliki itu adalah pemberian dari Allah. Ketika Allah melebihkan apa yang diberikan kepada kalian, maka ada bagian dari orang-orang di sekitar kamu yang membutuhkan. Jadi tingkatkan kepedulian kalian di bulan Ramadan ini. Dan yang keempat, berjiwa pemimpin, leader. Pemimpin dalam Islam bukan berarti mereka yang bisa memimpin orang lain. Tidak harus seperti itu. Pemimpin yang baik adalah mereka yang bisa mengatur dirinya sendiri. Karena setiap orang nanti akan dihisab di yaumil akhir, bagaimana dia memimpin dirinya sendiri. Bagaimana dia memimpin hidupnya. Bagaimana dia memimpin selama di dunia dan nanti ujung-ujung di akhirat. Oleh karena itu untuk kalian siswa-siswi SMP Darul Hikam,
Kalian harus bisa menjadi pemimpin bagi kalian sendiri. Kalian harus bisa memutuskan mana yang baik dan mana yang benar. Islam adalah agama yang bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Oleh karena itu, kalian gunakan momentum ini untuk bisa memimpin diri sendiri. Contoh, begitu banyak godaan-godaan dalam ketika kalian mengisi Ramadan ini. Ada banyak game online, ada banyak tantangan-tantangan dari teman-teman kalian yang mengajak kalian, ayo main game, ayo ini, ayo itu, ayo lakukan hal-hal yang kalau dilihat dari esensinya tidak terlalu penting. Tapi ketika kalian bisa memimpin diri sendiri, bisa mengatur hawa nafsu kalian, maka yang kalian lakukan adalah kalian utamakan hal yang penting. Itulah pemimpin bagi dirinya sendiri. Dalam skop yang lebih luas lagi, menjadi seorang siswa yang memiliki jiwa pemimpin, mereka yang bisa mengatur semua waktunya, semua usahanya, untuk bisa membuat konsisten semua hal yang tadi Bapak sampaikan. Dia akan memimpin dirinya untuk bertutur kata yang sopan dan santun. Dia akan memimpin dirinya untuk bisa berdisiplin dalam hidupnya, mencapai tujuannya dengan mengatur kekuatan, kesempatan yang diberikan oleh Allah. Dan terakhir, dia bisa memberikan kepedulian kepada orang lain. Oleh karena itu, pada momentum Ramadan tahun ini, tahun 1443 Hijriah ini, Bapak mengajak semua orang, seluruh siswa-siswi SMP Darul Hikam dan keluarga besar SMP Darul Hikam, marilah kita isi momentum ini untuk menguatkan 4 hal yang tadi terlebih dahulu. Kita ingin melihat bagaimana siswa-siswi SMP Darul Hikam bertutur kata yang baik dan sopan. Kita ingin melihat siswa-siswi SMP Darul Hikam yang berdisiplin, bisa mengatur waktunya, mengatur hidupnya. Lalu juga kita ingin melihat mereka-mereka yang peduli dengan orang di sekelilingnya. Dan terakhir, mereka yang memiliki jiwa kepemimpinan, yang tampil percaya diri, mengatur diri dan mengatur orang lain demi mencapai ridho ilahi dan tentu saja kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sekali lagi, selamat menjalankan ibadah Ramadan, ibadah saum di bulan Ramadan ini. Jadikan bulan Ramadan ini lebih baik dari bulan Ramadan sebelumnya. Karena ingat, orang yang lebih baik hari ini daripada hari kemarin, dialah adalah sebaik-baik orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.